sampai bawah kesurupan sampai pintu hutan. Banyak yang bilang ngeliat ini pocong lah, ngeliat kuntilanak lah. Saat itu kenapa di situ kisahnya ada buntut ngengkang. Porter yang pernah dimakan sama kurcaci. Ya, hilang dimakan kurcaci di situ. Halo, kembali lagi bersama gue Badru Capslok. Kali ini gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namanya siapa? Aib. Bang Aib, selamat datang. Sehat bang? Bang Aib ini salah satu pemandu gunung Indonesia yang sering banget nganter tamu ke Gunung Rinjani pastinya, karena rumahnya di Mataram ya bang ya. Mataram. Langsung aja kita dengerin cerita Bang Aib. Halo Bang Aib. Woi, sehat nih. Makasih udah diundang di channel terkeren ini nih. Mantap. Gua kedatangan tamu jauh guys, yang dari Lombok tadi, pokoknya keren Bang Aib. Jauh berarti. Orang jauh kita mah. Jadi saya pengen cerita tentang Rinjani. Yang konon banyak yang bilang serem sih. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Apalagi di jalur Senaru. Kita nggak boleh pulang malam. Kayak cewek nggak boleh pulang malam. Berarti ketemu cewek tapi itu bang. Yang seremnya itu yang banyak yang bilang kalau pulang malam dari Danau Segarana ke Senaru, karena perjalanan lumayan jauh bang dari Senaru. Ini cerita yang beberapa tahun lalu yang pernah saya pendakian. Tahun ya. Berapa tuh bang? Sekitar 2015 sampai 2016 lah. Lama banget tuh. Itu salah satu teman yang kesurupan di pos 2. Pasti tahu lah kalau jalur Senaru di pos 2 itu paling serem tuh. Banyak kejadian yang sering dialami oleh pendaki bahkan sama porter di pos 2 Senaru. Waktu itu kita startnya di Danau Segarana jam 7 pagi. Karena kita tahu nih nggak boleh malam nyampe hutan Senarunya, karena kalau siang pun kita kerasa malam di situ karena ketutup semua bang ya, ketutup semua jalurnya dan banyak hutan, memang hutan di situ. Kan spare waktunya dari bawah itu di Danau Segarana 9 jam 10 jam lah menuju pintu hutan. Nah, waktu itu kita berangkat jam 7. Sampai Batu Ceper, sampai situ Batu Ceper tuh jam 12-an kita. Karena banyak kayak cabang, banyak batu-batuan, Batu Ceper sama Batu Ceper tipis-tipis tuh. Ada Batu Ceper udah. Setelah itu kita istirahat sampai Pelawangan siang kan. Istirahat juga. Ada teman yang dari Surabaya. Memang sering ngeliat dia kan, sering ngeliat, dan ini lagi PMS. Cewek apa cowok tuh? Cewek. Sampai ujung-ujung sampai bawah nih. Saya duluan kan kita belum terlalu deket tuh sama orang, hanya hai halo bang, kayak gitu doang. Namanya sama pendaki ya, kenal kayak gitu. Turun sampai pos 2 sore, sekitar jam 4 lah itu, sore jam 4 kita di pos 2. Akhirnya duduk, kita begini tuh. Cukung duduk banget. Akhirnya dia datang. Nah duduk di depan kita. Duduk udah lama-lama duduk. Lama banget duduk. Tiba-tiba dia datang. Lu orang Lombok ya? Gitu. Iya. Jalannya pelan-pelan ya. Dulu kan kita kencang banget jalan. Dulu pelan-pelan ya jalannya ya. Dia bilang. Oh iya kak. Tiba-tiba dia agak melotot gitu bang. Melotot kayak serem banget. Iya si cewek itu melotot. Udah kita kaget tuh. Tiba-tiba kayak kita ngerasa jadi pemimpin di situ bang tuh. Udah semua pasang headlampnya ya, kita bakal ketemu malam. Tiba-tiba kabut turun tuh. Tahu nggak, kabut turun kayak seolah-olah alam itu kayak nggak ngasih kita lewat. Turun udah mulai agak gelap tuh, udah nggak semestinya gelap, tapi udah agak gelap hawanya. Udah turun kita, pas baru berangkat berdiri semua, itu tiba-tiba si cewek lari bang. Lari kayak orang udah masuk kesurupan. Untung dipegang sama temennya. Itu di pos berapa bang? Di pos 2 bang. Pos hujan.
Halo, kembali lagi. Sorry ya guys, sob. Tadi kita lagi asik-asik di sana, tiba-tiba hujan, kita lanjut di sini. Walaupun hujan, badai tidak mempengaruhi untuk melanjutkan ceritanya dari Bang Aib ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke Bang Aib. Oke, Bang Baru kita lanjut ya ceritanya Bang ya. Lanjut Bang Aib. Karena hujan tadi nih, jadi ya mungkin suasananya lebih seru kayaknya. Pokoknya hipo nih hujan ya. Jadi di pos 2 itu teman saya yang cewek, bukan teman sebenarnya, itu pendaki cewek ya, saya yang baru kenal di pos 2 itu, yang bilang, lu orang Lombok ya, jalannya pelan-pelan ya, gitu. Bilang, iya, ya udah. Tiba-tiba tuh kabut turun, agak gelap. Tiba-tiba nih tuh kayak jadi pemimpin, lidernya, padahal ada lidernya lain. Dan udah pada pasang ini headlamp semua. Mungkin kita kena malam nih, gitu. Bener tuh. Tiba-tiba pas sudah pada bangun tuh cewek lari kayak dikejar gitu kan, kayak ada ngejar sesuatu juga. Akhirnya dipegang sama temennya, dirangkul lah, rangkul sampai itu bener-bener dirangkul tuh sampai dari pos 2 cepet ke jalan. Cepet jalannya kita sampai ke pos ekstra. Cuma di pos ekstra tuh agak lama kita Bang, saking lamanya itu kita nggak tahu waktu jam berapa, mungkin saking lamanya tuh. Akhirnya sampai pos ekstra itu sampai di situ istirahatlah kita. Istirahatnya kita itu untuk apa? Karena udah agak malam, ketemu malam beneran kita di pos ekstranya. Jadi istirahat, tiba-tiba si cewek yang nanyain aneh itu kesurupan lah di situ. Kesurupan, tiba teriak. Terus sampai karena si ada porter juga situ, kebetulan ada ngecamp ya, dari baru naik kali porternya, ngecamp di situ. Akhirnya dia bilang, wih itu ada gede banget di api, dia bilang. Apa tuh? Wih, teriak lagi. Akhirnya ada yang kelucu itu, lucunya teman saya yang dari Jakarta itu, namanya Patih. Lucu. Kita kan nggak ada yang bisa ngaji, tiba-tiba suruh ngaji, dia ditahu sama temannya, Patih ngaji dong. Akhirnya dia azan. Suruh ngaji tapi aja. Dia azan itu kayak orang azan maghrib dan azan, akhirnya. Tapi nggak selesai, masih aja kuat. Ternyata gara-gara dia kesurupan tuh gara-gara kita ribut di Danau Segara Anak. Sempat ribut. Iya, ternyata ya anak-anak tuh sempat ribut. Dia udah bilang tuh dia ribut tuh di Danau Segara Anak. Sama siapa Bang? Sama yang cewek yang kesurupan. Oh, Dia ribut di Segara Anak tuh, orang-orang ini nih ribut. Akhirnya disadarin, kita nggak ada yang nggak bisa nyadarin itu Bang. Udah ada pasrah, kita ada ini sampai itu kita lihat ternyata itu udah jam 12, jam 10-an malam. Belum malam udah stay di situ kita. Stay itu kita obatin anak ini. Nah, untung ada porter yang ngobatin. Diobatin sama porter itu, ya nggak tau lah orang situ ya, orang akamsi tuh diobatin kayak gitu. Basah juga nih ternyata. basah. Gak apa-apa, lanjut. Sorry guys, emang masih posisi hujan. Ayo lanjut. Si porter bilang, ini kalian jangan ribut di pos 2, di Danau Segara Anak deh. Makanya nih dia kesurupan kayak gini nih. Lalu pada diem tuh, kita nggak tahu apa-apa, pada diem. Jadi diobatin tuh, kasih minum. Dia sadar, tenang tuh, kita stay dulu tuh, tenang yang kita ya namanya gelap ya. Itu belum nyampe pos rimba lagi, udah lapar. Udah ibu buatin air minum teh, aja udah diem, enak lah gitu itu, ada minum air hangat. Udah agak aman, kita ngerasa udah aman, kita lanjutin perjalanan sampai pintu hutan. Tapi sebelum pintu hutan di pos 2 ketemu lagi, beda lagi yang kesurupan. Satu tim tapi beda lagi cewek yang kesurupan. Di backing lagi tuh cewek, akhirnya kesurupan, sampai bawah, kesurupan sampai pintu hutan. Sampai pintu hutan loh Bang.
sepanjang perjalanan tuh banyak yang bilang ngeliat ini pocong lah, ngeliat kuntilanak lah. Di pos berapa tuh Bang? Itu di pos 1. Di pos 1. Nah, karena di pos 1 tuh kenapa di situ? Itu di situ kisahnya ada bunut ngengkang. Bunut ngengkang tuh kalau di Indonesia kan kayak apa ya? Pohon yang rimbun-rimbun. Kenapa sih yang rimbun-rimbun? Ya kayak pohonnya lebat lah ya. Iya, ada pohon gede di situ tuh namanya bunut ngengkang. Nah, tapi jangan kita cerita bunut ngengkang itu lah. Kita nih bunut itu di pos 1 itu lah itu kesurupan yang teman yang cewek. Dan akhirnya dia backing yang lain lagi. Yang cewek yang lagi yang di backing. Itu sosok apa Bang yang masih tinggi? Itu masih ya barang serem lah. Oke, bulan kita kemarin tuh nggak ngerti soal itu, Bang. Pokoknya serem banget di situ yang ini penghuni jalur Senaru. Sampai pintu hutan kita ketemu sama nenek-nenek di situ. Nenek-nenek emang yang dagang di situ. Yang mungkin yang sering ke Rinjani pasti tahu nenek-nenek yang di situ tuh. Nenek itu habis itu dia tahu kita kan lagi kesurupan, kita kasih tahu tuh ini ada teman kita kesurupan. Bener tuh. Dari kesurupan dia tahu itu yang ada yang ngikutin kita. Dia nunggu di pintu hutan. Dia sampai pintu hutan nggak berani sampai keluar hutan. Itu gede banget. Oh, gede banget. Itu akhirnya ada kayak daun-daun dibakarin, itu baru ditaruhin di pintu hutan, baru takut. Akhirnya masuk. Sampai di base camp, Bang, si cewek cerita, ternyata yang masukin dia itu kuntilanak, Bang. Yang penunggu pos 2. Ternyata dia merasa diganggu, Bang. Diganggu sama kita-kita. Hanya dimasukin kuntilanak. Sampai bawah kita digangguin. Alhamdulillah kita masih diberi keselamatan. Walaupun ya capek lah karena udah digangguin makhluk itu, kuntilanak. Cuma bukan kuntilanak aja sebenarnya yang gangguin itu, karena banyak yang sampai di base camp itu banyak yang cerita ternyata banyak yang ngelihat kayak pocong lah, kuntilanak dan lain sebagainya. Dilihat di sejalur Senaru itu sampai di pos 1 itu banyak. Ya namanya juga anak-anak nggak mau cerita ya. Takut dia pada kabur gitu. Kurcaci itu dia makannya gimana Bang maksudnya? Diculik atau gimana? Dia waktu itu cerita zaman dahulu itu di jalur Senaru itu kan itu ada Gunung Sangkareang yang waktu itu pernah ditabrak sama pesawat pada tahun 75-an lah. Itu ditabrak, ternyata di situ makanya dia kalau lihat dari pelawangan itu di sebelah barat itu ada kayak lempengan itu, nah itu Gunung Sangkareang itu pernah ditabrak sama pesawat. Nah di Gunung Sangkareang itu banyak kurcaci dan pernah makan porter. Jadi kurcaci yang makan porter ini ya makan ya tau lah, nggak dimakan seperti itu juga enggak. Ya mungkin pas mati itu silang disembunyiin dia. Yang namanya kurcaci kan banyak ya. Di situ penghuninya dominan kurcaci di Gunung Sangkareang itu, makanya di situ nggak ada yang pernah. Jadi begitu aja cerita saya. Saran saya buat pendaki-pendaki yang nggak mau ke Rinjani, jangan sok lah, jangan sombong, jangan angkuh. Kalau ente pada punya kekuatan yang bisa ngelihat ya udah, jangan ceritain di situ teman-teman, biar pada nggak takut. Yang rugi ente, apalagi yang cewek nih, sebelum naik atau belum menaik gunung, khususnya ke Rinjani dan ada niat pulang lewat Senaru, lihat-lihat tuh tanggal PMS-nya kapan. Jangan sampai bocor karena kan rentang. Kalau cewek yang udah PMS itu sangat rentan dimasukin sama makhluk-makhluk halus yang seperti kuntilanak, yang termasuk teman yang ini kesurupan itu Bang, itu lagi PMS, jadi hati-hati. Begitulah cerita pengalaman Bang Aib saat mendaki Gunung Rinjani. Kembali lagi, masing-masing kepercayaan dan masalah untuk wanita yang sedang datang bulan, usahakan dalam keadaan sehat,
jangan terlalu banyak pikiran, banyakin baca doa. Mungkin kalau emang udah terlanjur saat di gunung datang bulan, teman-teman ya kembali lagi, nggak usah terlalu parno gitu, karena gunung ya tempatnya makhluk-makhluk itu, dan kita hanya sebagai pengunjung yang tahu tata krama saat bertamu dimanapun dengan siapapun. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you Bang Aib. Sampai jumpa di Lombok Siap. tahun ini ya Bang. Ya, jalan-jalan dong ke Lombok. Jangan lupa follow apa nama Instagramnya Bang? Instagramnya Arif Sibolong _ @arifsibolang_.